time to leave. Not a house. It is a machine. There are 13 ghosts. Halo semuanya, selamat datang kembali di GMP Story, tempat di mana kita akan berbagi hal-hal horor di sekitar kita. Kali ini kita akan mencoba membahas sebuah film bergenre horor yaitu 13 Ghosts yang dirilis tahun 2001. 13 Ghosts adalah sebuah film yang menceritakan tentang kegilaan seseorang yang membangun sebuah mesin yang bisa melihat masa depan. Untuk menghidupkan mesin itu, ia membutuhkan energi dan kekuatan dari 13 hantu terpilih. Setelah menyalakan mesin tersebut, tujuannya adalah menguasai dunia. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk saja ke pembahasan filmnya berikut ini. Film dibuka dengan diperlihatkan konvoi kelompok pemburu hantu yang dipimpin oleh seorang pria bernama Cyrus. Malam itu mereka berada di sebuah tempat pembuangan mobil bekas dan akan menangkap hantu bernama Juggernaut. Sejauh ini Cyrus sudah berhasil menangkap 11 hantu dan Juggernaut akan menjadi koleksinya yang ke-12. Untuk perburuan kali ini, Cyrus dibantu seorang pria bernama Dennis. Dennis sendiri sebenarnya bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki kemampuan paranormal yang berupa penglihatan untuk melihat masa depan dan masa lalu. Cukup dengan menyentuh sesuatu dengan tangannya sekilas, Dennis bisa mengetahui apa yang dipikirkan orang ataupun masa lalunya. Cyrus kemudian diminta Dennis melacak jejak-jejak Juggernaut. Setelah menyentuh tanah, Dennis melihat rekam jejak dan berhasil mengetahui lokasi hantu tersebut. Hantu yang mereka buru tersebut ternyata sangatlah kejam. Semasa hidupnya, hantu itu pernah membunuh 9 orang. Bahkan, ia sudah membunuh 40 orang selama menjadi hantu di tempat ini. Hantu Juggernaut ini memiliki nama asli Horace. Horace berbadan tinggi besar dan tidak normal. Semasa hidupnya, ia kerap dibully dan dikucilkan. Lalu kemudian Horace bekerja di tempat pemotongan mobil-mobil tua. Namun setelah orang yang mempekerjakannya meninggal tanpa ada yang membimbing, Horace menjadi gila, lalu menjadi pembunuh berantai. Di akhir hidupnya, Horace tewas di tangan regu penembak saat akan membunuh seseorang. Setelah mengetahui posisi Juggernaut, Cyrus memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan perangkap, yaitu sebuah kotak kaca yang dilapisi mantra khusus agar hantu yang berada di dalamnya tidak bisa keluar. Ketika Juggernaut menyadari kedatangan manusia, ia mencoba melakukan teror kepada mereka. Selama membantu melakukan perburuan, Dennis sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan Cyrus terhadap hantu-hantu tersebut. Ia mencoba mencari tahu dengan menyentuh pundak Cyrus. Lalu Dennis melihat ada sebuah mesin besar yang berada di rumah Cyrus. Di saat yang sama, anak buah Cyrus menangkap 2 orang mata-mata. Mereka adalah Kalina dan Damon. Keduanya meminta Cyrus untuk menghentikan perbuatannya, yaitu memperbudak hantu-hantu itu untuk kepentingan pribadi. Mereka juga mengingatkan bahwa tanpa mantra khusus dan hantu ke-13, rencana Cyrus tidak akan pernah berhasil. Sebenarnya Cyrus sedang membangun sebuah mesin bernama Ocularis Infernum atau mata neraka. Mata tersebut diketahui dapat melihat segalanya, dan jika mesin itu berhasil dihidupkan, maka orang yang memilikinya dapat menguasai dunia. Di sisi lain, saat mendengar kata hantu ke-13, Dennis langsung protes. Kontraknya dengan Cyrus hanya menangkap 12 hantu, bukan 13. Dennis sebenarnya tidak mau lagi membahayakan nyawanya, namun Cyrus memintanya untuk berhenti mengoceh. Ia lalu meminta anak buahnya melepas umpan untuk memancing Juggernaut keluar. Sebuah truk besar berjalan menuju kotak kaca perangkap sambil menyemprotkan darah. Tujuannya agar Juggernaut terpancing dan masuk ke dalam perangkap tersebut. Cyrus kemudian memakai sebuah kacamata khusus yang bisa melihat makhluk astral. Lalu ia menyalakan rekaman mantra pemanggil hantu untuk memanggil Juggernaut. Dari kejauhan, Juggernaut mulai menunjukkan terornya. Juggernaut ini adalah hantu yang sangat kejam. Ia berjalan menuju perangkap sambil membantai orang-orang yang ada di hadapannya. Hingga pada akhirnya Juggernaut itu masuk ke dalam kotak dan kemudian terperangkap. Tak lama kemudian Dennis lalu menghubungi Cyrus dan mengatakan kalau hantu ke-12 sudah berhasil ditangkap. Namun tanpa ia ketahui, amukan Juggernaut sebelumnya telah menewaskan Cyrus dan juga Damon. Scene kemudian berpindah ke sebuah keluarga kecil yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan sangat sederhana. Arthur, sang ayah, harus bekerja serta mengasuh kedua anaknya setelah sang ibu meninggal 6 bulan yang lalu.
Meski mereka memiliki pengasuh bernama Maggie, namun keberadaannya itu tidak banyak membantu. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat mereka terpaksa tinggal di sebuah apartemen sempit dan terkadang menimbulkan pertengkaran kecil di antara mereka. So much yet for you to do this. Will you see it? Can you? Pagi itu tidak seperti biasanya, mereka kedatangan tamu yang merupakan seorang pengacara yang bernama Ben. Maksud dari kedatangan Ben adalah untuk memberitahu Arthur kalau pamannya yang bernama Cyrus telah meninggal dunia. Arthur sendiri tidak terlalu mengenal pamannya, namun yang ia tahu, Cyrus adalah pria yang gemar menghamburkan warisan keluarga. Ben kemudian memutar sebuah video yang direkam oleh Cyrus sekitar 6 minggu yang lalu dan ditujukan untuk Arthur. Di dalam video itu Cyrus berkata jika Arthur melihat video ini artinya ia sudah meninggal. Cyrus menjelaskan bahwa ia tidak memiliki ahli waris, jadi ia mewariskan sebuah rumah yang dimilikinya untuk keluarga Arthur. Rumah tersebut terlihat cukup besar dan mewah, bahkan memiliki desain kunci spesial. Di dalam video itu Cyrus berkata bahwa selama ini ia kurang memperhatikan keluarga, sehingga dengan memberikan rumah itu adalah bentuk usahanya untuk menebus semua kesalahannya. Mendengar hal itu, Arthur dan keluarganya tentu sangatlah senang, karena pada akhirnya mereka bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Namun sayangnya, rumah itu terletak di lokasi terpencil dan jauh dari pemukiman. Setelah sampai di sana, mereka terkejut melihat desain rumah yang dipenuhi banyak kaca dan juga terlihat futuristik, namun terlihat gelap. Ternyata di depan pintu sudah ada Dennis yang menyamar sebagai petugas PLN. Dennis berkata kalau ia sedang mengecek listrik di rumah tersebut karena sudah beberapa hari ini tidak menyala. Lalu kemudian Arthur mempersilahkannya masuk untuk mengecek di dalam. Setelah kunci diputar, sistem mekanikal di dalam rumah bergerak, menghidupkan sumber daya di rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam, mereka mendapati lebih banyak kaca dengan tulisan-tulisan Latin di dalamnya. Di dalam rumah itu juga terdapat benda-benda antik serta benda-benda seni lainnya. Sementara itu di tempat lain, Dennis tengah berkeliling. Dalam hati, ia bertanya, sebenarnya apa yang dilakukan Cyrus di rumah ini? Lalu ia pun pergi ke ruang bawah tanah. Saat berjalan memasuki sebuah lorong, pikiran Dennis mulai terganggu. Ada yang tidak beres di tempat itu. Dan ternyata, lorong itu berisi kotak-kotak kaca berisi para hantu yang sebelumnya mereka tangkap. Di tempat lain, Katie, Bobby, dan Maggie juga berkeliling untuk melihat-lihat. Katie tengah mencari kamar untuk beristirahat, dan di ruangan lain, Maggie menemukan kacamata khusus untuk melihat hantu. Dan saat Bobby memakainya, tulisan-tulisan yang ada di kaca pun mulai terlihat menyala. Lalu di sebuah ruang kerja, Ben meminta Arthur untuk segera menandatangani dokumen kepemilikan rumah tersebut. Dennis berkata kalau ia sebenarnya bukanlah petugas PLN, melainkan asisten Cyrus. Beberapa bulan yang lalu, ia dan Cyrus mulai melakukan perburuan hantu yang berjumlah 12. Hantu-hantu itu dikurung di dalam sebuah kubus atau kotak kaca yang ada di ruang bawah tanah. Selama bekerja dengan Cyrus, baru kali ini ia tahu kalau hantu-hantu itu disimpan di rumah ini. Sayangnya, Arthur tidak begitu saja percaya perkataan Dennis, apalagi yang pria itu bicarakan adalah soal hantu. Ben pun meminta Arthur untuk tidak mendengarkan kata-kata Dennis, karena Ben berpikir kalau Dennis hanya ingin mengambil keuntungan dari rumah ini. Tapi tiba-tiba saja Dennis merasakan kekuatan jahat ke-12 hantu tersebut yang mulai mengganggu pikirannya. Saat Arthur mencoba menolong Dennis dan memegang pria itu, tanpa sengaja Dennis melihat kilas balik kenangan Arthur di mana istrinya meninggal karena sebuah kebakaran. Arthur sadari, Ben diam-diam pergi ke ruang bawah tanah. Ia lalu memakai kacamata khusus hantu sebelum memasuki lorong. Selain seorang pengacara, ternyata Ben adalah teman dekat Cyrus. Tentu saja ia tidak merasa aneh saat melihat hantu-hantu itu berada di sana. Ben kemudian masuk ke sebuah ruangan khusus dan mengambil sebuah koper berisi uang yang telah dijanjikan Cyrus padanya. Liciknya, Cyrus sengaja menaruh koper itu tepat di atas sebuah pedal penahan mesin, sehingga saat koper itu diangkat, membuat pedal penahan terlepas yang membuat mesin utama menyala. Kemudian sistem mekanikal mesin tersebut berputar, membuat pintu kaca ruangan di dalam rumah terbuka dan tertutup secara acak. Bahkan jendela di luar rumah juga ikut tertutup rapat. Sialnya lagi, ternyata mesin tersebut secara bertahap akan membuka pintu kotak kaca berisi hantu di ruang bawah tanah tadi.
Sebenarnya Ben memang sengaja dibayar oleh Cyrus untuk membawa keluarga Arthur ke rumah itu dengan tujuan tertentu. Koper itu sengaja Cyrus letakkan di atas pedal agar saat Ben mengambilnya, mesin di dalam rumah aktif dengan sendirinya. Pintu kotak kaca yang pertama pun mulai terbuka. Pintu itu berisi hantu wanita yang disebut dengan The Angry Princess. Ia memiliki nama asli Dana. Selama hidupnya, ia bekerja sebagai seorang dokter kecantikan. Karena kurang percaya diri dengan penampilannya, Dana mulai mengoperasi dirinya sendiri. Tapi karena ada kesalahan operasi yang dilakukannya, ia menjadi stres, kemudian bunuh diri. Ia ditemukan di dalam bathtub kamar mandinya dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. The Angry Princess ini perlahan-lahan mulai mendekati Ben sambil mengacungkan pisaunya. Ben pun perlahan-lahan mundur, namun tiba-tiba saja mesin utama kembali berputar. Sebuah pintu kaca tiba-tiba menutup dan membelah tubuh Ben menjadi dua. So much yet for you to do this. Di tempat lain nampak Arthur yang mulai panik karena pintu di setiap ruangan menutup dengan sendirinya. Ia lalu memutuskan untuk mencari kedua anaknya. Sementara itu di sebuah kamar mandi, Katie hendak membersihkan badannya. Namun tanpa ia tahu, The Angry Princess sudah berdiri tepat di belakangnya. Saat Katie tengah mencuci muka dengan air dalam bathtub, ia tidak melihat kalau di dalam sana sudah ada hantu The Angry Princess yang sedang mandi. Dan hantu itu pun merasa terganggu. Untungnya sebelum hantu itu melukainya, sang ayah sudah lebih dulu mengetuk pintu kamar tersebut. Sang ayah pun bertanya kepada Katie tentang Bobby. Namun karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu, sehingga keduanya memutuskan untuk mencari Bobby bersama-sama. Mesin kemudian berputar kembali. Kali ini kotak kaca hantu wanita yang disebut dengan The Bone Woman terbuka. Dahulu wanita ini bernama Susan. Ia terbunuh dalam keadaan tercekik dan leher yang patah. Di saat yang sama, Bobby tidak sengaja melintasi pintu yang terhubung ke ruang bawah tanah dan hantu wanita itu pun memanggilnya. Saat itu, Bobby mengira kalau Maggie lah yang berada di sana dan memanggil dirinya. Kemudian ia turun dan mulai memasuki lorong. Mesin kembali berputar dan kali ini kotak hantu di torso terbuka. So much yet for you to Hantu ini dulunya terbunuh dalam keadaan tubuh dan kepala yang terpotong, dibungkus plastik, kemudian dibuang ke laut. Setelah itu, kotak kaca seorang hantu wanita yang disebut dengan kekasih yang layu terbuka. Hantu tersebut tidak lain adalah hantu ibunya yang telah meninggal akibat kebakaran. Karena Bobby menggunakan kacamata khusus paranormal, ia sangat ketakutan melihat hantu-hantu yang ada di dalam lorong tersebut. Namun setelah melihat hantu ibunya sendiri, Bobby merasa sedikit tenang. Tiba-tiba dari belakang pintu kaca lainnya muncul sosok pria dengan luka di leher yang tidak lain adalah Cyrus. Sementara itu Arthur dan yang lain kembali berkumpul di ruang tengah. Dennis berkata kalau pintu keluar rumah telah menutup. Ia juga menambahkan bahwa tulisan di kaca itu bukanlah hiasan ataupun karya seni, melainkan tulisan mantra yang mencegah para hantu melewatinya. Kaca yang dibuat untuk mengurung para hantu itu terbuat dari kaca anti peluru sehingga tidak mudah untuk membuatnya pecah. Dennis juga kembali menyarankan jika Arthur ingin mencari Bobby, sebaiknya mereka harus melakukannya bersama-sama. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mencari Bobby ke setiap sudut ruangan, hingga pada akhirnya sampailah mereka di ruang bawah tanah, di mana para hantu-hantu itu dikurung. Karena lorong itu mengarah ke kiri dan ke kanan, Arthur meminta mereka semua untuk berpencar agar mereka bisa segera menemukan Bobby. Maggie masih tidak percaya perkataan Dennis tentang adanya hantu di rumah ini. Lalu Dennis memberikan kacamata khusus pada Maggie itu agar ia memakainya. Namun sayangnya Maggie tetap tidak melihat ada hantu di lorong. Dennis pun terkejut setelah menyadari kalau pintu-pintu kaca berisi hantu itu sebagian telah terbuka dan kosong. Namun ia masih bisa menunjukkan kepada Maggie bahwa ternyata masih ada hantu terkurung di sebuah kotak kaca, yaitu The Hammers. Hantu itu dulunya bernama George. Dia adalah seorang pandai besi yang jujur. George meninggal karena dibunuh setelah dituduh melakukan pencurian. Orang-orang mengikatnya di sebuah pohon lalu menancapkan banyak paku ke tubuhnya. Hantu itu memukulkan palunya ke kaca hingga membuat Dennis terkejut. Karena kesal, Dennis pun mengacungkan jari tengah ke arah hantu itu.
Namun tiba-tiba saja ia melihat apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu kematiannya sendiri yang berakhir di tangan The Hammer. Saat akan keluar lorong, Dennis kembali dikejutkan oleh sosok hantu anak kecil yang disebut dengan The Firstborn Son. Anak kecil itu bernama Billy. Ia meninggal setelah berkelahi dengan anak lain yang merupakan tetangganya. Saat itu Billy hanya menggunakan pistol mainan untuk menggertak anak tetangganya, sedangkan anak tetangganya tersebut menggunakan panah asli yang secara tidak sengaja menembus kepalanya. Sialnya, di saat yang sama The Angry Princess tiba-tiba sudah berada di tempat itu. Hantu itu pun kemudian mulai menghampiri mereka. Dennis meminta Maggie agar segera menyingkir karena hantu itu akan segera menikamnya. Sementara itu di sisi lorong yang lain, Katie mencoba memakai kacamata hantu. Setelah memakai kacamata itu, nampak hantu The Jackal tepat berada di hadapannya. Hantu itu pun langsung menyerang Katie dan untung saja Kalina datang di waktu yang tepat dan segera menyelamatkan Katie. Hantu The Jackal dulunya bernama Ryan. Lahir di lingkungan keras membuatnya tumbuh menjadi psikopat. Karena kelakuannya yang buruk, ia lalu dipasung dengan sangkar yang dipasangkan di kepalanya. Arthur kemudian bertanya kepada Kalina mengenai identitas wanita itu dan apa yang sedang dilakukannya di sini. Kalina pun berkata kalau ia adalah seorang dukun pemanggil arwah yang masuk ke rumah ini sesaat setelah pintu-pintu tersebut mulai menutup. Bisa dikatakan Kalina juga terjebak di rumah ini bersama mereka. Namun hal tersebut bukan masalah, karena tujuannya datang ke rumah ini adalah membebaskan para hantu yang ditangkap dan diperbudak oleh Cyrus. Kalina kemudian menunjukkan sebuah buku kuno bernama Arcanum pada Arthur. Ia menjelaskan bahwa ada banyak orang yang mati karena berusaha mencari buku tersebut. Penulisnya adalah seorang arkeolog abad ke-15 bernama Basilus. Basilus membuat sebuah desain rancangan mesin yang bisa melihat masa depan. Diceritakan bahwa Basilus menulisnya saat dia sedang dirasuki setan. Pada awalnya Kalina tidak percaya ada orang yang mampu membangun mesin tersebut. Orang itu tidak lain adalah Cyrus. Kalina juga menjelaskan bahwa rumah ini sebenarnya bukanlah rumah biasa, melainkan sebuah mesin yang dirancang oleh iblis dan diberi kekuatan oleh orang yang sudah mati. Arthur kemudian meminta Kalina membantunya menemukan anaknya dan keluar dari rumah ini. Lalu Kalina balik berkata, jika Arthur juga membantunya untuk membebaskan para hantu itu, maka mereka bisa dengan mudah keluar dari rumah ini. Namun tanpa mereka sadari, Katie tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Sesaat kemudian, mesin itu kembali berputar. Pintu-pintu kaca kembali bergeser membuat Dennis dan Maggie terpisah. Sialnya, Dennis justru masuk ke dalam kotak kaca berisi hantu The Thorn Prince. Saat masih hidup, dulunya ia bernama Rose, seorang pemain baseball terbaik. Prestasinya di sekolah membuat iri teman-temannya. Kemudian mereka menantangnya untuk balapan. Namun tanpa sepengetahuan Rose, mobilnya itu telah disabotase hingga membuatnya mengalami kecelakaan tragis. Untungnya mesin kembali berputar hingga pintu kaca pun terbuka dan Dennis berhasil segera keluar dari sana. Kalina dan Arthur harus kembali ke ruang perpustakaan karena tempat itulah yang paling aman. Ruangan itu dikelilingi mantra penghalang yang bisa melindungi mereka dari serangan hantu-hantu tersebut. Saat akan menuju ke sana, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Dennis dan Maggie. Tapi tiba-tiba saja di sudut lorong nampak hantu berwujud ibu bersama anaknya yang disebut dengan The Great Child and the Dire Mother. The Dire Mother memiliki nama asli Margaret. Margaret memiliki tubuh mini, karena itulah ia akhirnya bekerja di sebuah sirkus. Karena fisiknya tersebut, ia kerap dibully dan disakiti. Selama bekerja di sirkus tersebut, Margaret memiliki seorang anak yang sangat ia manjakan. Suatu hari Margaret dibully hingga membuatnya meninggal. Karena tidak terima, anak tunggalnya tersebut lalu membunuh semua pekerja sirkus hingga pada akhirnya warga di sekitar mengeksekusi anak Margaret dengan cara yang mengerikan. Saat mereka semua kembali menyusuri lorong, tiba-tiba saja Arthur diserang hantu yang disebut dengan The Pilgrims dari arah belakang. Hantu tersebut dulunya bernama Susan. Di abad pertengahan, Susan berlayar mengarungi samudra, pindah dari New England untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa hari menetap, ternak milik warga sekitar mendadak mati. Warga yang masih percaya hal-hal mistis menuduh bahwa pendatang baru itu adalah seorang penyihir. Ia tidak langsung dibunuh, namun disiksa secara perlahan hingga menemui ajalnya. Kalina kemudian meminta semuanya bergegas masuk ke ruang perpustakaan. Ia kemudian menggeser pintu kaca agar hantu-hantu itu berhenti mengejar mereka. Di ruang perpustakaan, Kalina dan Dennis yang saling mengenal mulai menyalahkan satu sama lain. Kalina berkata karena perbuatan Dennis, hantu-hantu itu kini menjadi marah dan mengancam nyawa mereka. Sementara itu, Dennis berusaha membela diri dan merasa bahwa selama ini ia juga cukup tersiksa memiliki kemampuan aneh. Ia lalu memutuskan untuk bekerja sama dengan Cyrus untuk menangkapi para hantu.
Kalina kemudian bertanya apakah Dennis sudah memberitahu Arthur kalau salah satu hantu wanita yang ada di dalam kotak adalah arwah mendiang istrinya. Mendengar arwah istrinya ditangkap dan dikurung di rumah ini, Arthur sangat marah lalu kemudian memukul Dennis. Kalina kemudian menjelaskan alasan Cyrus menangkap hantu-hantu tersebut. Hantu-hantu yang Cyrus tangkap harus memiliki dan mewakili Black Zodiac atau zodiak hitam. Selain itu, hantu-hantu itu dipilih akibat dari sifat dan cara mereka mati. Jika diurutkan, ke-12 hantu tersebut adalah: pertama, The Firstborn Son, yang kedua yaitu The Torso, ketiga The Bone Woman, keempat The Withered Lover atau kekasih yang telah layu, kelima The Thorn Prince, keenam The Angry Princess, ketujuh The Pilgrims, ke-8 dan 9 The Great Child and the Dire Mother, ke-10 The Hammer, ke-11 The Jackal, dan ke-12 The Juggernaut. Cyrus membutuhkan kekuatan 12 arwah tersebut untuk menghidupkan mesin Bacillus yang bisa membuka Ocularis Infernum atau mata neraka. Siapapun yang berhasil menguasai mesin tersebut akan menjadi orang terkuat di bumi. Sejauh ini sudah ada 11 hantu yang terlepas kecuali Juggernaut. Lalu Dennis tiba-tiba saja teringat sebelum meninggal Damon menyebutkan tentang hantu ke-13. Kalina berkata hantu ke-13 sebenarnya belum ada, melainkan manusia yang merelakan nyawanya demi menyelamatkan orang yang dicintai. Pengorbanan yang tulus, pengorbanan dari hati yang terluka. Itulah sebenarnya alasan Cyrus membawa Arthur dan keluarganya datang ke rumah ini. Dia berencana menjadikan Arthur sebagai hantu ke-13. Saat semua hantu berkumpul di hadapan mesin Bacillus, hantu ke-13 harus loncat ke tengah-tengah mesin itu, lalu Bacillus akan membuka mata neraka. Karena itu Cyrus harus menculik Bobby dan Katie, menempatkannya di tengah mesin, dan dengan begitu, Arthur akan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Kalina kemudian mengingatkan bahwa sebentar lagi mesin akan berputar kembali, dan hantu ke-12 segera keluar dari kotaknya. Lalu ia mengeluarkan bahan peledak dari dalam tasnya untuk menghancurkan mesin Bacillus. Sementara itu, Dennis tidak setuju jika Arthur mengorbankan nyawanya. Ia merasa pasti masih ada cara yang lebih baik untuk keluar dari masalah tersebut. Akhirnya Dennis dan Arthur mengambil sebuah pintu kaca bertuliskan mantra sebagai perlindungan untuk kembali menyusuri lorong. Sementara itu Kalina dan Maggie pergi ke ruang Bacillus melalui lorong yang lain. Saat berada di lorong, The Thorn Prince menghadang Dennis dan Arthur. Ia memukul kaca untuk menakut-nakuti mereka. Sementara itu Kalina dan Maggie yang sudah lebih dulu sampai di ruangan di mana terdapat mesin Bacillus dikejutkan dengan kedatangan Cyrus yang tiba-tiba muncul tanpa diduga. Kalina pun tiba-tiba saja memukul Maggie hingga jatuh pingsan. Dan ternyata Kalina selama ini hanya berpura-pura dan selama ini ia justru bekerja sama dengan Cyrus. Di awal film kita melihat kalau Cyrus sudah tewas karena lehernya yang terbelah. Kemunculannya kali ini juga terlihat bahwa leher Cyrus terluka dan berdarah. Kemungkinan itu adalah arwah Cyrus yang sudah meninggal. Cyrus kemudian merebut buku Arcanum dari tangan Kalina, lalu meminta Kalina memberinya mantra pembuka. Cyrus kemudian meminta Kalina membawa kedua anak Arthur ke tengah mesin. Setelah itu, ia menyalakan mantra pepanggil hantu. Setelah Arthur dan Dennis berhasil lolos dari serangan hantu pemain baseball, mereka lalu didatangi The Hammers. Dennis kemudian meminta Arthur berlindung di balik kaca, sementara itu ia akan mengalihkan perhatian The Hammer. Dennis sengaja mengorbankan dirinya untuk melindungi Arthur. Mungkin itulah ia memiliki kemampuan paranormal. Lagi pula, Dennis juga sudah mengetahui kalau hidupnya akan berakhir di tangan The Hammer. Bersama dengan itu, mesin kembali berputar dan pintu di Juggernaut terbuka. Kedua hantu kejam itu tanpa basa-basi membantai Dennis. Cyrus kemudian meminta Kalina membawa kedua anak Arthur ke tengah mesin. Setelah itu, ia menyalakan mantra pepanggil hantu. Semua hantu itu pun menurut lalu menghilang menuju ruang mesin, tidak terkecuali arwah istri Arthur.
Setelah semua persiapan selesai, Cyrus menutup sebuah pintu kaca yang membuat Kalina tergencet. Arthur akhirnya tiba di ruangan mesin dan melihat kedua anaknya berada di tengah mesin. Disitulah ia menyadari kalau ia memang harus mengorbankan hidupnya. Di sekeliling mesin itu sudah berdiri 12 hantu yang sudah menunggunya. Dan di sudut lorong, Arthur melihat pamannya yang tidak lain adalah Cyrus. Arthur kemudian menghampiri Cyrus dan kemudian memukulnya. Namun Cyrus balik memukul Arthur dan mendorong Arthur hingga terjatuh. Tanpa mereka sadari, Maggie tengah mengacak-acak mesin dan berusaha merusak alat kontrol tersebut. Ia lalu mematikan rekaman pemanggil hantu dan seketika ke-12 hantu itu terbebas dari belenggu mantra. Ke-12 hantu itu kemudian ramai-ramai menghampiri Cyrus. Tanpa mantra tersebut, mereka menjadi liar dan mengangkat Cyrus, kemudian melemparnya ke tengah mesin Bacillus yang pada akhirnya menghancurkan tubuh Cyrus. Namun masalah belum selesai. Mesin itu berputar semakin cepat dan Arthur tetap harus menyelamatkan kedua anaknya. Di sudut ruangan, Dennis yang sudah menjadi hantu meminta Arthur segera menyelamatkan mereka. Ia percaya kalau Arthur bisa melakukannya, dan di saat yang tepat, Arthur berhasil lompat ke tengah mesin bersamaan dengan meledaknya seluruh ruangan di dalam rumah itu. Ledakan itu mungkin disebabkan mesin Bacillus yang mengalami kerusakan atau mungkin bom yang dipasang Kalina sebelumnya. Setelah ledakan berhenti, semua hantu telah bebas dan keluar dari rumah itu. Namun ternyata masih tersisa satu hantu yang tetap berdiri di sana, yaitu Jane, yang kemudian menghilang secara perlahan. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan Maggie yang marah-marah sendiri setelah apa yang dialaminya sepanjang malam ini. Ia memutuskan berhenti menjadi pengasuh anak, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa Maggie adalah pahlawan yang menyelamatkan keluarga Arthur. Itulah alur film 13 Ghosts. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Bye!